Salah satu contoh paling sering dibahas dalam mitigasi bencana berbasis ekosistem adalah peran hutan mangrove dalam mengurangi dampak gelombang laut ekstrim. Mangrove merupakan ekosistem pesisir tropis yang tumbuh di wilayah pasang surut dan memiliki sistem akar yang sangat kompleks, yang kuat. Nah, struktur akar-akar tersebut berfungsi sebagai penghalang alami yang mampu memperlambat aliran air dan mengurangi energi gelombang. Sabuk mangrove yang cukup lebar dapat secara signifikan menurunkan tinggi dan kekuatan gelombang sebelum mencapai daratan. Tapi syaratnya harus cukup lebar dan juga panjang. Nah, secara fisik, kemampuan mangrove meredam energi gelombang ini berkaitan dengan tiga faktor utama. Yang faktor pertama adalah kepadatan batangnya. Kepadatan batang dan juga kepadatan akar. Ini menciptakan hambatan terhadap energi dan aliran air. Faktor kedua juga ketebalan sabuk mangrove-nya, ada berapa deretnya ke belakang. Dan juga bagaimana posisinya terhadap arah laut. Jadi ketebalan dari laut sampai ke daratannya. Semakin lebar tentunya, semakin besar energi gelombang yang dapat diredam. Faktor yang ketiga adalah struktur permukaan tanah yang stabil, karena sistem akar mangrove mampu menahan sedimen dan mencegah erosi pantai. Nah, struktur tanahnya jadi stabil dengan adanya mangrove. Minimal tiga faktor itu yang menjadi penentu bagaimana mangrove dapat digunakan untuk meredam energi. Selain berfungsi sebagai pelindungan terhadap gelombang tinggi, gelombang tsunami, gelombang badai, mangrove juga berperan dalam mengurangi abrasi pantai dan mempercepat proses agresi sedimen. Tentu karena energi yang masuk ke pantai dihadang kemudian menjadi lebih pelan sehingga dia tidak bisa mengerus daratan yang ada di pantai atau tidak bisa menimbulkan abrasi. Nah, dalam jangka panjang tentu proses ini akan menjaga stabilitas garis pantai. Garis pantai yang sangat dinamis berubah itu ada agresi sedimentasi. Dengan adanya sabuk mangrove dia lebih stabil, lebih cepat terjadi dynamic equilibriumnya atau keseimbangan secara dinamisnya. Nah, oleh karena itu banyak program mitigasi bencana yang di pesisir di berbagai negara tropis terutama itu memasukkan restorasi mangrove sebagai bagian dari strategi pengurangan risiko bencana. Sekali lagi memasukkan restorasi mangrove sebagai bagian strategis pengurangan risiko bencana. Contoh lain di mitigasi berbasis ekosistem dapat ditemukan pada misalnya pengelolaan DAS atau daerah aliran sungai atau watershed management. DAS ini merupakan sistem hidrologi yang menghubungkan wilayah hulu, wilayah tengah, dan wilayah hilir melalui jaringan aliran sungai, melalui jaring-jaring sungai. Nah, kondisi wilayah di hulu, kondisi lingkungan di hulu itu sangat mempengaruhi dinamika hidrologi di bagian tengah maupun di bagian hilir. Kalau bagian hulunya bagus, bagian tengah dan bagian hilir juga mempunyai beban yang relatif lebih ringan daripada bagian hulunya yang rusak. Bagian hulu yang rusak itu debitnya cepat naik, kemudian sedimen dari atas cepat terbawa, masuk pada aliran sungai, menimbulkan beban di bagian tengah dan di bagian hilir, sehingga muncul pengendapan di beberapa tempat, atau air yang lebih cepat meluap menjadi overflow atau menjadi banjir. Nah, ketika tutupan hutan di daerah hulu tadi masih baik, vegetasinya berfungsi dengan optimum, maka ada pengatur alami dari siklus hidrologi. Misalnya tajuk pohon akan menahan sebagian air hujan melalui proses intersepsi. Kemudian sebagian airnya meresap ke tanah melalui proses infiltrasi. Melalui batang, kemudian masuk ke tanah melalui infiltrasi. Melalui hujan juga melalui infiltrasi. Nah, air yang tersimpan di dalam tanah selanjutnya dilepas pelan-pelan ke dalam aliran sungai. Ya. Ada rembesan, ada air tanah, ada pengambilan dari sumur, dan lain sebagainya. Tapi ketika tutupan vegetasinya hilang akibat deforestasi atau konversi ke penggunaan yang lain, maka air cenderung langsung mengalir ke permukaan tanah sebagai limpasan permukaan, sebagai overland flow, sebagai runoff, ya, surface runoff. Nah, kondisi ini menyebabkan peningkatan debit puncak yang lebih cepat, terutama pada saat hujan lebat, dan itu berarti ada resiko banjir yang bisa lebih mungkin terjadi. Nah, manajemen watershed management ini penting untuk dikenalkan, diintrodusir dalam konteks mitigasi bencana maupun dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir. Karena kadangkala bencana banjir yang di pesisir itu hanya dipandang
oleh kejadian yang ada di pesisir. Faktanya tidak, itu dipengaruhi oleh daerah hulunya, yaitu dari daerah aliran sungainya. Sehingga daerah aliran sungai juga harus sehat. Nah, rehabilitasi hutan di daerah tangkapan air ini diperlukan apabila memang kawasan hulunya sudah rusak, kawasan hulunya sudah sakit, atau sudah tidak sehat lagi. Misalnya bisa dilakukan beberapa hal, reboisasi, atau pembangunan terasering pada lahan yang miring, atau menerapkan berbagai bentuk konservasi tanah dan air. Nah, langkah-langkah ini bertujuan untuk memperlambat aliran sungai, memperlambat surface runoff, memperlambat overland flow, dan pada waktu yang bersamaan meningkatkan kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Kalau air tanahnya bisa menyerap air hujan lebih banyak, maka kita memperlambat eh, aliran permukaan yang masuk ke sungai yang akan menimbulkan banjir di bagian hilir. Selain tentu cadangan air tanah jadi lebih tinggi. Pendekatan pengolahan das ini juga penting untuk mengurangi resiko longsor di daerah perbukitan tadi, karena akar vegetasi membantu memperkuat struktur tanah dan meningkatkan kohesivitas tanah, sehingga lereng menjadi lebih stabil. Nah, dalam konteks ini vegetasi tidak hanya berperan dalam mengatur air, tapi juga menjaga stabilitas geomorfologi suatu wilayah. Dalam praktek kebijakan lingkungan modern, pengelolaan das sering dilakukan secara terpadu melalui pendekatan yang disebut Integrated Watershed Management. Nah, pendekatan ini sekali lagi menggabungkan aspek ekologi, aspek hidrologi, aspek tata guna lahan, land cover, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di dalam wilayah das. Nah, nanti Integrated Watershed Management ini bisa diperluas menjadi Integrated Watershed and Coastal Management kalau konteksnya untuk pemeliharaan sampai bagian hilir dari wilayah pesisir. Dengan memahami contoh-contoh ini, sebetulnya kita dapat melihat bahwa ekosistem sebenarnya memiliki fungsi proteksi alami terhadap berbagai jenis bahaya lingkungan. Oleh karena itu, menjaga dan memulihkan fungsi ekosistem itu merupakan bagian penting dari strategi mitigasi bencana, terutama strategi jangka panjang.